Selamat malam, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di STI Galileo Batam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari laporan Project Based Learning saya dalam mata kuliah akuntansi internasional dengan judul Analisis Perbedaan Lingkungan Akuntansi Internasional dan Dampaknya pada Pelaporan Keuangan Multinasional, di mana studi kasus komparatif Indonesia dan Singapura. Di bawah dosen pengampu Bapak Afrinanda SEMAK. Ini adalah daftar isinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang daripada proyek ini di mana globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka ke berbagai negara, menciptakan tantangan yang kompleks dalam pelaporan keuangan internasional. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki lingkungan akuntansi yang unik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem hukum, budaya, struktur ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Nah, perbedaan ini menciptakan variasi dalam praktik akuntansi yang dapat mempengaruhi komparabilitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan multinasional. Nah, Indonesia dan Singapura ini dipilih sebagai dua negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat di kawasan Asia Tenggara, sehingga menyajikan kasus yang menarik untuk analisis komparatif. Rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana perbedaan lingkungan akuntansi antara Indonesia dan Singapura dari aspek budaya, sistem hukum, struktur ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, bagaimana dampak perbedaan lingkungan akuntansi tersebut terhadap praktik pelaporan keuangan perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi perusahaan multinasional ini dalam menyelaraskan pelaporan keuangan di kedua negara tersebut. Lalu, strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan pelaporan keuangan lintas negara dan memastikan konsistensi serta transparansi. Nah, kita masuk pada bab 2, landasan teori. Konsep lingkungan akuntansi internasional. Ya, kita tahu bahwa lingkungan akuntansi internasional ini merujuk pada kerangka kerja yang kompleks yang terdiri dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan, implementasi, dan praktik akuntansi di suatu negara. Di mana salah satu menurut Gray pada bukunya tahun 1988 mengembangkan kerangka teoritis yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat itu mempengaruhi nilai-nilai akuntansi, ya, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem akuntansi dan praktik pelaporan. Ada juga menurut pendapat Hofstede, ya, kemudian dalam bukunya juga Ball tahun 2006. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan akuntansi itu ada sistem hukum, ya, yang merupakan salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi lingkungan akuntansi. Kemudian ada faktor budaya. Nah, faktor budaya ini memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan akuntansi, ya. Kemudian ada struktur ekonomi, ya, bisa dilihat melalui slide ini, di mana suatu negara itu mempengaruhi kebutuhan informasi akuntansi dan praktik pelaporan. Ya, tingkat perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem akuntansi yang lebih sophisticated dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Nah, juga ada peran pemerintah dalam mengatur praktik akuntansi itu sangat bervariasi antar negara. Lalu, apa dampak lingkungan akuntansi terhadap pelaporan keuangan? Nah, di sini ada perbedaan lingkungan akuntansi yang mempengaruhi. Yang pertama, prinsip pengakuan dan pengukuran, ya. Kemudian ada tingkat dan jenis pengungkapan, serta, ya, perbedaan lingkungan akuntansi itu juga menciptakan tantangan komparabilitas yang signifikan. Ya, di mana perbedaan standar menunjukkan adanya variasi dalam standar akuntansi nasional dan interpretasi yang berbeda terhadap IFRS.
Masuk pada bab selanjutnya adalah analisis komparatif lingkungan akuntansi antara Indonesia dan Singapura. Nah, kita lihat profil lingkungan akuntansi di Indonesia, di mana Indonesia itu mengadopsi sistem hukum civil law, ya. Kemudian faktor budaya di Indonesia itu juga memiliki karakteristik yang khas berdasarkan dimensi Hofstede. Nah, lalu kemudian struktur ekonomi di Indonesia menunjukkan karakteristik sebagai ekonomi emerging market dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Ya, lalu kebijakan pemerintah di Indonesia dalam regulasi akuntansi menunjukkan komitmen terhadap konvergensi IFRS melalui PSAK. Lalu bagaimana dengan profil lingkungan akuntansi Singapura? Melalui slide kita bisa lihat bahwa Singapura itu mengadopsi sistem hukum common law, ya, yang merupakan warisan dari sistem hukum Inggris. Lalu faktor budaya di Singapura itu menunjukkan karakteristik yang unik sebagai negara yang multikultural. Dan struktur ekonomi di Singapura menunjukkan karakteristik sebagai ekonomi yang maju dengan PDB per kapita tinggi sekitar 80.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kebijakan pemerintah Singapura dalam regulasi akuntansi menunjukkan adopsi penuh IFRS ini sejak 2003 dengan Singapore Financial Reporting Standard, ya, yang identik dengan IFRS. Kemudian bagaimana analisis perbandingannya? Bisa kita lihat adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Ada juga perbedaan budayanya yang mempengaruhi praktik akuntansi. Lalu perbedaan struktur ekonomi juga mencolok, ya, dari segi tingkat perkembangan, ya, di mana Indonesia merupakan emerging market dengan pertumbuhan yang dinamis, sementara Singapura merupakan developed market dengan ekonomi yang mature, ya, yang natural, yang alami. Nah, selanjutnya bagaimana studi kasus dampak pada pelaporan keuangan multinasional ini? Nah, yang pertama, di mana pemilihan perusahaan multinasional ini dipilih, dalam kasus ini dipilih PT Astra International Tbk, ya. Pemilihan PT ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang strategis yang mencerminkan kompleksitas pelaporan keuangan multinasional. Yang pertama, karena Astra memiliki skala operasi yang signifikan di kedua negara yang menjadi fokus penelitian ini. Yang kedua, kompleksitas bisnis Astra yang bergerak di berbagai sektor industri seperti otomotif, alat berat, jasa keuangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, status listing Astra ini di Bursa Efek Indonesia menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Ya, dan yang keempat, reputasi Astra dalam menerapkan praktik pelaporan yang baik dan konsisten memberikan jaminan kualitas data yang diperlukan untuk analisis yang mendalam. Ini dia analisis penyesuaian pelaporan keuangannya. Nah, untuk tantangan dan strategi penyelesaiannya, ada tantangan teknis, tantangan operasionalnya juga, lalu ada tantangan regulasi. Nah, untuk strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya ada buat strategi harmonisasi internal, kemudian strategi teknologi, lalu strategi organisasi, ya. Hasil dari implementation strategi-strategi tersebut menunjukkan improvement yang signifikan dalam berbagai aspek pelaporan keuangan multinasional. Untuk kesimpulan dan rekomendasi beberapa akan saya sampaikan secara global, ya, di mana kesimpulannya yang pertama ada perbedaan lingkungan akuntansi yang signifikan antara Indonesia dan Singapura, yang tadinya Indonesia sistem civil law, kemudian Singapurnya yang common law. Kemudian yang kedua ada dampak pada praktik pelaporan keuangan, bisa kita lihat, ya. Kemudian tantangan multidimensinya juga menghadapi, kemudian efektivitas strategi harmonisasi.
lalu tren konvergensi juga. Nah, untuk rekomendasi dalam perusahaan multinasional ini saya rangkum beberapa rekomendasi strategisnya, kemudian rekomendasi operasionalnya, dan untuk regulator dan policy makers ya ada di sini khusus untuk Indonesia, misalnya mempercepat proses konvergensi IFRS ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi lokal ya. Kemudian di Singapura juga ada. Lalu untuk akademisi dan peneliti ya, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang saya buat. Lalu untuk profesi akuntansi juga. Nah, dengan demikian berakhirnya presentasi saya dalam project based learning ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata saya, dan juga dalam pembuatan project based learning ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.